Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desmita Hasanah dengan NIM 2111021003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan Microsoft PowerPoint. Nah, langkah pertama kita yaitu kita share screen terlebih dahulu Microsoft PowerPoint yang akan kita buat. Nah, ini sudah. Lalu langkah awal kita yaitu kita pilih dulu desain dari PowerPoint yang akan kita buat. Kita pilih background style, lalu kita format background. Nah, untuk yang pertama ini kita pilih dari picture, dari gambar. Kita ambil dari file. Karena sudah di-download tadi, jadi kita menempel background yang akan kita jadikan PowerPoint kita. Nah, lalu kita insert. Nah, setelah itu di kotak yang pertama kita buat mata kuliah kita, yaitu ujian organisasi. Nah, untuk di kotak yang kedua kita buat nama kita, nama yang membuat PowerPoint. Supaya lebih menarik, karena PowerPoint tujuannya adalah supaya lebih menarik, jadi untuk bentuk tulisannya kita ubah juga terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita tebalkan terlebih dahulu. Nama kita pilih juga hurufnya yang menarik. Nah, ini sudah. Nah, kalau kita pengen menambahkan foto kita pilih insert, kita pilih picture, kita ambil picture-nya dari kita. Lalu kita insert. Nah, untuk ukurannya karena terlalu besar, kita crop terlebih dahulu. Nah, sudah selesai kita crop, lalu kita atur posisinya. Supaya lebih menarik, kita juga bisa menambahkan desain-desain seperti bunga atau pelangi. Caranya itu kita atur posisinya supaya lebih cantik.
Nah, sudah, kita lanjut ke slide kedua. Caranya itu kita klik New Slide. Nah, untuk background di slide kedua, kita pilih lagi di desain, lalu kita pilih background style, lalu format background, lalu pilih picture, lalu pilih file, lalu kita pilih di dokumen, ini. Nah, sudah. Terus untuk format penulisannya kita ganti di layout, lalu kita pilih atau only. Nah, kita buat judulnya itu atur ukuran fontnya. Terlalu besar, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ketiga. Kita klik New Slide lagi. Nah, untuk slide ketiga, untuk backgroundnya kita yang membuat sendiri. Caranya yaitu di desain, lalu pilih background style, lalu pilih format background, lalu kita cukup memilih background berupa warna. Kita pilih warna pink. Nah, lalu kita close. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materinya. Nah, untuk slide ketiga kita pilih formatnya itu blank saja. Lalu kita akan membuat pengertian dari laporan keuangan. Supaya menarik, kita beri bentuk style. Ya. Nah, untuk warnanya juga bisa kita pilih di shape fill, lalu kita pilih warna pink. Lalu kita buat ganti juga terlebih dahulu. Sudah, lalu kita beri tanda panah. Nah, ini juga bisa dipilih warnanya. Nah, sudah. Selanjutnya kita pilih ini saja. Kita membuat pengertian dari laporan keuangan. Keuangan yang berisi pencatatan uang dan transaksi dalam bisnis, baik melalui untuk fontnya kita pilih juga terlebih dahulu.
Nah, ini sudah, karena di sini masih kosong, kita akan menambahkan desain yang akan kita pilih. Kita save untuk sementara terlebih dahulu. Kita save di dokumen. Nah, ini sudah, kita akan menambahkan desain weblink kita. Baiklah, kita akan Baiklah, kita akan melanjutkan yang tadi, yaitu menghias, yaitu slide ketiga. Nah, karena di sini masih kosong, jadi kita isi dulu. Jadi dia ini. Agak. Terus kita coba. Gak tahu maksudnya. Baiklah, sudah. Kita akan masuk ke slide, yaitu slide keempat. Nah, ini sudah. Untuk slide keempat, kita akan mendesain dengan background yang sudah tercari. Kita ambil dari picture, lalu kita itu kan dari file, dokumen, ambil backgroundnya ini, lalu kita insert. Nah, sudah untuk slide keempat kita buat kita akan membuat fungsi dari laporan keuangan. Untuk desainnya kita bikin seperti segitiga. Ini kan warnanya warna ini, kita juga bisa mengganti warna. Ini, lalu kita pilih ini. Warnanya kita buat fungsi kita pilih bentuk style hurufnya supaya lebih menarik. Kita pilih yang ini supaya lebih jelas. Warnanya nanti aja. Nah, lalu kita masuk fungsi-fungsi laporan keuangan, yaitu menggambarkan kondisi perusahaan. Kita pilih lagi. Kita pilih warnanya warna ini, lalu kita buat ini aja nanti. Oke,
Oke, lanjut ke fungsi berikutnya. Kita pilih juga warnanya. Nah, lalu kita buat fungsi yang kedua, yaitu kita lanjut ke fungsi yang ketiga, itu kita pilih juga warnanya ini. Lalu kemudian untuk acuan nah, kita lanjut ke fungsi yang terakhir. Kita pilih lagi. Kita pilih lagi bentuk stylenya, yaitu ini. Nah, kita pilih warnanya. Itu untuk menggambarkan kredibilitas. Nah, sudah, karena di sini kosong, jadi kita cari juga untuk hiasannya. Nah, sudah, selanjutnya kita akan masuk ke slide ke-5. Kita new slide terlebih dahulu. Nah, untuk slide ke-5, kita akan membuat jenis-jenis dari laporan keuangan. Untuk desainnya, kita pilih di background style, lalu kita format background, lalu kita nah, ini kita pilih saja ini. Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Caranya kita insert. Oke, kita pilih home. Kita pilih lagi jenis-jenis dari laporan keuangan. Ini di sini. Untuk shape filenya kita pilih ini. Lalu kita buat jenis nah, untuk ukurannya kita pilih yang lebih menarik fontnya. Ini warnanya kita ubah dari warna hitam. Nah, kita akan membuat jenis-jenis dari laporan keuangan. Caranya itu kita pilih panahnya. Oke. Nah, untuk jenis yang pertama kita pilih yaitu laporan laba rugi. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita pilih lagi.
Untuk laporan aktivitas nah sudah, selanjutnya kita buat lagi. Ya. Itu neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Nah sudah, setelah itu lalu di sini laporan arus kas, laporan arus kas. Nah setelah itu kita lanjut lagi ke lalu yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Dan atas laporan keuangan. Nah sudah, untuk warnanya kita juga bisa pilih warna yang menarik. Sudah. Nah, sudah, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Kita pilih new slide, lalu kita akan membuat khusus untuk laporan laba rugi. Untuk desainnya, kita pilih di background style, format background, lalu kita pilih lagi di picture of text to fill, lalu kita ambil dari file, lalu kita pilih background yang akan kita buat. Nah, kita pilih saja yang ini. Kita insert. Nah, kita akan membuat laporan laba rugi, bentuknya itu seperti kita ambil. Nah, di sini kita buat laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita ada juga pembagiannya, yaitu dari pengertian. Kita buat pengertian laporan laba rugi, yaitu laporan finansial yang dibuat oleh bidang
bidang keuangan tertentu. Untuk warnanya kita pilih warna hitam. Untuk tulisannya kita pilih dua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke untuk warnanya kita pilih warna hijau. Lalu kita pilih ini. Nah, kita akan membuat jenis-jenis dari laporan laba rugi. Pilih lagi warnanya terlebih dahulu. Kita akan buat jenis laporan single tab, terus multi step. Oke, selanjutnya ini kita ganti lah menjadi ini aja. Pilih warnanya warna. Nah, selanjutnya kita akan membuat komponen yang ada dalam laporan laba rugi. Untuk warnanya kita juga bisa pilih. Nah, ini. Nah, kita bisa juga pilih warnanya. Nah, kita akan membuat komponen yang ada. Satu. EBITDA, lalu depresiasi, bunga, EBT, nah sudah, lalu kita kasih warna hitam, lalu ukurannya 16 saja, lalu bentuk tulisannya kita tambahkanlah terlebih dahulu kayak buku gitu. Halo guys. Sudah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan
Selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan aktivitas. Caranya new slide. Pilih buat di sini laporan perubahan aktivitas. Sudah. Selanjutnya kita pilih desainnya, pilih background style-nya. Sama aja kayak yang tadi. Nah, sudah. Lalu kita pilih set filenya. Nah, setelah itu kita akan membuat pengertian dari laporan perubahan aktivitas. Laporan aktivitas adalah laporan yang disusun untuk mengetahui perubahan modal dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membuat unsur-unsur yang ada dalam laporan perubahan ekuitas. Kita pilih stylenya itu Nah, kita akan membuat unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama adalah modal awal. Yang kedua ada laba rugi bersih. Yang ketiga ada data prepay. Yang keempat ada penambahan modal. Yang kelima ada hasil akhir. Nah, sudah. Lalu kita berilah hiasan terlebih dahulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan new slide lagi. Itu kita akan membuat materi tentang neraca. Kita new slide, lalu kita pilih laporan perubahan posisi uang
Nah, untuk desainnya kita pilih juga desain kayak tadi ya. Bisa ruangan. Nah, kita akan membuat pengertian dari neraca. Adalah laporan tapi nggak yang memberi informasi tentang posisi aktiva kewajiban dan modal pada akhir periode. Nah, kita akan membuat unsur-unsur yang ada pada neraca. Unsur ada neraca. 1. Aktiva. 2. Kewajiban. 3. Modal. Sudah. Kita akan memberi hiasan kepada PT kita. Sudah. Nah, ini sudah kita itu, maka selanjutnya kita akan masuk ke new slide, yaitu tentang laporan arus kas. Kita pilih warnanya green aja. Nah, kita akan membuat pengertian dari laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan pengeluaran dan pemasukan yang keluar dari
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen dalam laporan arus kas. Yaitu arus kas dari kegiatan operasi, lalu arus kas dari kegiatan investasi, lalu arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, untuk desainnya kita pilih yang kayak tadi, picture of texture, lalu kita pilih dari file, lalu kita pilih ini supaya seragam. Nah, setelah itu kita akan masuk ke slide ke-10, itu kita nge-slide, yaitu menjelaskan tentang catatan dan atas laporan keuangan. Nah, lalu kita pilih warnanya yaitu warna. Nah, untuk desainnya kita pilih dari background style, lalu kita format background, lalu kita pilih picture, lalu kita pilih file, lalu kita pilih background ini, lalu kita insert, lalu kita close. Nah, setelah itu kita akan masuk pengertian dari catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk warnanya juga bisa kita pilih di sini. Itu catatan atas informasi tambahan. Lalu kita pilih bentuknya seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan masuk fungsi dari catatan ini. Ini. Fungsinya yaitu satu, ikhtisar pencapaian kinerja. Dua, menjelaskan informasi lain yang tidak bisa diungkapkan secara publik. Menjelaskan informasi lain yang bersifat rahasia. Nah, sudah.
Nah, kita pilih hiasan terlebih dahulu. Kita paste aja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke slide ke-11, yaitu slide ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk contoh dari masing-masing laporan keuangan. Nah, yang pertama kita masuk ke contoh dari laporan laba. Nah, untuk stylenya atau desainnya kita pilih terlebih dahulu dari picture of texture file, lalu kita pilih background mana yang cocok. Nah, ini sudah. Nah, kita akan memasukkan contoh dari laporan laba rugi. Nah, untuk ukuran tulisannya, untuk bentuk tulisannya, kita pilih aja Algerian. Nah, caranya yaitu kita insert, lalu kita pilih picture, lalu kita pilih yaitu bentuk contoh laporan laba rugi. Nah, lalu kita insert. Nah, ini bentuk contoh dari laporan laba rugi. Nah, setelah itu kita beri ini, tapi lalu kita paste. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide ke-12, yaitu kita akan membuat contoh laporan perubahan ekuitas. Untuk tulisannya kita pilih Algerian, lalu untuk desainnya kita pilih kayak tadi di background style, lalu format background, lalu kita pilih picture of texture style, lalu kita ambil dari file, lalu kita pilih background. Nah, sudah sama itunya. Lalu cara menambahkan contoh dari laporan perubahan ekuitas ini, karena ini diambil dari Google, maka kita simpan dulu dari Google. Nah, lalu kita insert bentuk laporan perubahan modal. Nah, ini sudah. Lalu kita beri sedikit kayak gini, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita akan masuk ke contoh neraca. Kita next slide, kita buat lagi contoh neraca. Ini kita pilih Algerian. Untuk desain kita pilih lagi seperti tadi di format background, lalu kita picture, lalu kita pilih dari file, kita pilih background, nah kita insert. Nah, sudah. Contoh neraca kita insert lagi, kita pilih dari picture, kita ambil lagi dari file yang sudah kita save, insert. Nah, ini adalah bentuk dari neraca. Untuk hiasannya kita ambil yang ini, paste. Nah, sudah. Ada. Nah, setelah itu kita new slide lagi, lalu kita akan membuat contoh laporan arus kas. Nah, untuk tulisannya sama kayak tadi, kita pilih Algerian, lalu untuk lalu untuk desainnya kita pilih juga kayak tadi di background style, format background, lalu pilih dari picture of texture, lalu pilih dari file, lalu pilih background 3. Nah, sudah. Lalu untuk contohnya kita insert, pilih picture, lalu kita cari bentuk laporan arus kas. Nah, ini sudah, ini kebesaran. Nah, di sini kan masih banyak yang kosong, jadi kita isi dengan sesuai kreativitas kita aja.
Nah, ini masih kosong juga. Kita cari lagi gambar yang kira-kira cocok. Kita paste. Lalu kita pilih lagi gambarnya yang cocok. Lalu kita paste. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh catatan atas laporan keuangan. Kita punya slide terlebih dahulu. Contoh catatan atas laporan keuangan. Kita pilih bentuk hurufnya yaitu Algerian. Untuk stylenya kita pilih di desain, lalu background style, lalu kita pilih format background, lalu kita pilih picture of texture, lalu kita pilih dari file, lalu kita pilih background 3, lalu kita start. Nah, sudah. Lalu untuk contohnya kita insert dari picture, lalu kita pilih contoh catatan atas perubahan. Nah, ini. Nah, beginilah bentuk dari catatan atas perubahan laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita tambahkan via ini, kita paste. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide ke-16. Kita akan membuat cara membuat laporan keuangan. Nah, untuk layoutnya kita pilih yang blank aja. Untuk desainnya kita pilih background style. Coba kita bikin backgroundnya itu sendiri. Caranya di format background, lalu kita pilih di gradient white fill, kita pilih preset colornya itu yang tidak terlalu mencolok. Nah, sudah. Lalu kita buat cara membuat laporan keuangan. Home-nya kita pilih layoutnya yang ini. Lalu kita akan kita pilih yang title only. Untuk layoutnya kita pilih yang title only. Lalu kita akan membuat Nah, sudah. Kita pilih panahnya. Nggak bisa ya. Kita cari panahnya yang bisa. Delete aja. Ini aja. Warnanya warna hitam. Cara membuat laporan keuangan. Mencatat transaksi yang ada pada laporan keuangan. Mencatat transaksi. Lalu selanjutnya kita Ctrl S terlebih dahulu supaya tidak hilang dokumen. Nah, sudah. Kita lanjutkan lagi untuk mencatat. Setelah mencatat, kita memposting jurnal. Pokoknya kalau ini bentuk-bentuk style itu sesuai kreativitas kita aja. Posting jurnal. Setelah itu kita lanjut lagi. Setelah memposting jurnal, kita menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Setelah itu kita lanjut
Ini dalam menyusun neraca saldo kita neraca saldo membuat laporan keuangan. Sudah, untuk warnanya juga bisa dipilih. Nah, sudah, karena di sini masih banyak yang kosong-kosong, jadi kita isi dengan gambar. Untuk kita paste. Kita ambil aja gambar-gambar dari slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ke-17, yaitu kesimpulan dari materi kita. Nah, untuk layoutnya kita pilih yang ini aja, lalu kita buat kesimpulan. Nah, lalu kita jelaskan di sini. Jadi, laporan keuangan adalah raport bagi kita dalam memulai sebuah bisnis. Serta untuk mengetahui kesehatan keuangan yang ada dalam perusahaan. Untuk desainnya, kita pilih lagi di desain, lalu dengan style, lalu format background, lalu di picture tekstur, lalu file, lalu kita pilih aja ini backgroundnya, kita insert. Oke, sudah. Nah, kita sudah membuat kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, yang terakhir kita akan membuat ucapan terima kasih. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu slide ke-18. Untuk layout-nya kita pilih aja yang blank. Lalu untuk desainnya kita pilih dari background style. Lalu kita pilih picture. Lalu kita pilih yang ini, karena tadi pembukaannya begitu. Nah, kita membuat
Hmm. Nah, sudah, lalu kita set as. Set as jadi tugas Microsoft PowerPoint. Lalu kita save. Lalu kita stop share. Hanya sekian video saya pada hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.